Jika kamu ingin duduk di meja orang-orang hebat, bawalah sesuatu untuk diletakkan di atas meja itu. Bukan hanya datang untuk meminta porsi makan. Bayangkan kamu baru saja mendapatkan kenaikan jabatan, punya usaha baru, atau berhasil membentuk badan yang bagus dengan kerja keras. Kamu datang ke lingkaran pertemanan terdekatmu dengan semangat, berharap ada tepuk tangan, atau setidaknya kalimat "wah keren ya", tapi yang kamu dapatkan justru sebaliknya. Ada yang mendadak sibuk main HP, ada yang merespons dengan senyum tipis yang terasa dipaksakan, atau lebih parah lagi, ada yang bilang, "Halah, baru gitu aja sombong." Tragedi terbesar dalam hidup bukan saat kamu gagal, tapi saat kamu berhasil, namun tidak ada satupun orang di sekitarmu yang benar-benar merasa bahagia untukmu. Kebenaran pahitnya adalah, lingkaran pertemananmu adalah ramalan paling akurat tentang siapa kamu di masa depan. Jika lingkaranmu jalan di tempat, kemungkinan besar kamu akan terseret untuk ikut berhenti. Tapi jika kamu dikelilingi oleh mereka yang terus bergerak maju, kamu akan terdorong untuk terbang lebih tinggi. Di video ini kita akan bedah tuntas 5 pilar penting. Mengapa lingkunganmu menentukan harga dirimu, tanda-tanda lingkaran yang diam-diam meracunimu, cara masuk ke pergaulan orang-orang berkualitas, strategi menjaga hubungan yang saling menguntungkan, hingga cara pindah jalur dari lingkaran lama tanpa harus menyakiti siapapun. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena setelah mendengarkan ini, cara pandangmu terhadap pertemanan tidak akan pernah sama lagi dan akan lebih baik. 1. Mengapa lingkaran biasa membuatmu tetap biasa? Ada riset terkenal dari Universitas Harvard yang sering dikutip. Nasibmu ditentukan oleh rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu ajak bicara. Ini bukan cuma soal uang di rekening, tapi soal pola pikir. Manusia punya apa yang disebut efek cermin sosial. Kita secara tidak sadar akan meniru nada bicara, cara berpakaian, hingga ambisi orang di sekitar kita. Jika teman-temanmu merasa gaji standar udah cukup, pelan-pelan kamu akan merasa bersalah jika punya ambisi lebih besar. Kalau kamu berteman dengan 4 orang pemalas, kamu akan jadi yang kelima. Kalau kamu berteman dengan 4 pebisnis sukses, kamu akan jadi yang kelima. Masalahnya, lingkaran yang biasa-biasa saja seringkali merasa terancam dengan pertumbuhanmu. Mengapa? Karena saat kamu sukses, kamu menjadi cermin bagi kegagalan mereka. Untuk menghilangkan rasa tidak nyaman itu, mereka akan melakukan tarikan bawah dan melempar candaan yang meremehkan atau menghambat langkahmu agar kamu tetap setara dengan mereka. 2. Tanda-tanda lingkaranmu racun bukan aset. Banyak orang terjebak dalam lingkaran beracun hanya karena alasan sudah teman lama. Padahal durasi pertemanan bukan jaminan kualitas hubungan. Tanda yang harus kamu waspadai. Pertama, bahagia yang palsu. Perhatikan ekspresi mereka saat kamu berbagi berita baik. Jika mereka langsung mengalihkan pembicaraan atau membandingkan dengan kesuksesan orang lain, itu tanda bahaya. Kedua, vampir energi. Setiap kali pulang nongkrong, bukannya merasa semangat, kamu justru merasa lelah mental. Isinya hanya gosip, keluhan tentang nasib, atau menyalahkan keadaan tanpa ada solusi. Lingkaran berkualitas membicarakan ide, lingkaran biasa membicarakan kejadian, lingkaran beracun membicarakan orang lain. Ketiga, meremehkan ambisi. Kalimat seperti, "Allah nggak usah aneh-aneh lah hidup itu adalah racun bagi impianmu. Mereka tidak sedang melindungimu dari kegagalan, mereka sedang melindungi diri mereka sendiri agar tidak merasa tertinggal jauh." 3. Cara menemukan dan mendekati orang berkualitas. Orang berkualitas tidak mencari jaringan atau koneksi semata. Mereka mencari hubungan yang tulus. Jika ingin berkawan dengan elang, jangan mencarinya di kandang-kandang ayam. Kamu harus pergi ke tempat di mana para elang berkumpul. Tempat yang tinggi, komunitas bisnis, seminar pengembangan diri, atau forum-forum hobi yang produktif. Aturan emas, beri nilai terlebih dahulu. Jangan dekati orang sukses hanya untuk minta bantuan. Mulailah dengan apresiasi yang tulus atas karya mereka.
Tunjukkan bahwa kamu adalah pembelajar yang cepat. Jika kamu ingin duduk di meja orang-orang hebat, bawalah sesuatu untuk diletakkan di atas meja itu. Bukan hanya datang untuk meminta porsi makan. Jadilah orang yang bermanfaat. Seringkali orang berkualitas hanya butuh teman diskusi yang nyambung dan punya etika yang baik. 4. Strategi merawat lingkaran luar biasa. Membangun lingkaran itu seperti menanam pohon. Butuh perawatan. Gunakan metode 3 lapis agar kamu tidak kewalahan. Lapis pertama, lingkaran inti. Isinya 3-5 orang yang tahu sisi terburukmu, tapi tetap mendukungmu untuk jadi versi terbaik. Kepada mereka, kamu bisa berani jujur dan terbuka tanpa takut dihakimi. Ini bagaikan pondasi rumah. Mereka adalah bagian yang tertanam di bawah tanah. Tidak terlihat oleh orang luar, tapi merekalah yang menahan bebanmu agar bangunanmu tidak roboh saat badai datang. Lapis kedua, rekan bertumbuh. Orang-orang yang satu visi dalam karier atau hobi. Kalian saling berbagi informasi dan peluang. Seperti batu asa. Kamu adalah pisau dan mereka adalah batunya. Gesekan di antara kalian mungkin terasa tajam, tapi tujuannya adalah agar kamu tetap tajam dan siap digunakan untuk memotong hambatan. Lapis ketiga, kenalan luas, jaringan luas untuk memperkaya perspektifmu. Ingat, lebih baik punya sedikit teman berkualitas daripada ribuan kenalan yang hanya ada saat kamu senang. Ini seperti jendela dunia. Mereka bukan tempatmu tinggal seperti rumah, tapi melalui mereka kamu bisa melihat pemandangan, tren, dan realita yang berbeda dari duniamu sehari-hari. 5. Cara keluar dari lingkaran lama tanpa drama. Banyak orang takut pindah lingkaran karena merasa jahat atau kacang lupa kulitnya. Dengarkan ini. Bertumbuh bukan berarti sombong. Kamu hanya sedang memilih prioritas hidup yang berbeda. Gunakan strategi menjauh halus. Kamu tidak perlu mengumumkan perpisahan. Cukup kurangi intensitas pertemuan secara perlahan. Gunakan waktumu untuk belajar hal baru atau berkumpul dengan lingkaran baru yang lebih sehat. Jika lingkaran lamamu benar-benar merusak mental, lakukan pemutusan tegas. Kamu berhak melindungi ketenangan pikiranmu. Ingat, kamu bertanggung jawab atas masa depanmu, bukan atas perasaan orang lain yang menolak untuk maju. Audit lingkaranmu hari ini juga. Ambil kertas, tulis nama 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersamamu. Lalu tanyakan pada dirimu sendiri, apakah mereka membuatmu ingin menjadi pahlawan bagi hidupmu sendiri, atau justru membuatmu nyaman menjadi penonton kesuksesan orang lain? Kamu tidak bisa terbang bersama elang jika kamu terus sibuk mematuk tanah bersama ayam. Pilihan ada di tanganmu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu merasa materi ini bermanfaat, jangan lupa klik suka dan bagikan ke teman yang menurutmu butuh tamparan lembut hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah bertumbuh dan salam tetap tenang.